Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib ayyuhatul talibat, kaifa halukum hadzal yaum? Asallahu ayyaj'alana kulla yaumin fi sihatin wa afiyah. Baik, siswa-siswi semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dan senantiasa diberikan kesehatan wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Al-Quran Hadis bersama saya Pak Sakib yang menggantikan Ibu Elis. Di bab 1 kemarin kita sudah belajar tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah kepada orang pilihan, orang yang terpilih, yakni junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita sudah mempelajari tentang Al-Quran, definisi Al-Quran menurut para alim ulama, mulai secara lughawi, secara bahasa atau etimologi, yakni dari lafadz qara'a yaqra'u Qur'anan makru'. Ya, dalam bahasa Arab tasrifnya seperti itu. Qara'a yaqra'u Qur'anan makru'un. Nah, selanjutnya ada juga menurut Al-Imam Al-Asy'ari dari lafadz qarana. Dan sebagainya kita sudah mempelajarinya di bab 1. Kemudian secara istilah atau secara terminologi, biasa yang kita ambil adalah Al-Qur'anu huwa al-kitabul mu'jizul munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawatturi al-muta'abbadu bitilawatihi. Ini biasanya. Tapi ada lagi menurut Syekh Muhammad Khudari Bek, Al-Qur'an huwa al-lafdul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wat tadhakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma daffataini al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas. Ini definisi secara istilah, atau biasa kerennya kita menyebut terminologi, secara terminologi. Baik, kita sudah mempelajari tentang juga nama-nama Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran ada Al-Kitab, ada Al-Furqan, ada Al-Dzikr, ada An-Tanzil, ya, seperti itu. Baik, kita masuk sekarang ke bab 2, yakni tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Al-Quran itu wahyu Allah. Kita wajib mengimaninya. Sebagai orang Islam, kita wajib mengimaninya. Mari kita renungkan terlebih dahulu. Turunnya Al-Quran merupakan suatu kejadian yang sangat mengagetkan, sekaligus menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses penurunan wahyu sangatlah berat karena diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, Rasulullah merasa berat karena tidak bisa melaksanakan perintah malaikat Jibril. Akan tetapi, setelah berkali-kali malaikat Jibril mengulang, akhirnya Rasulullah SAW dapat menerimanya. Sangat berat. Rasulullah yang pertama di Gua Hira selama berhari-hari
riyadhah di sana. Begitupun saat menerima ayat-ayat yang lain, Rasulullah selalu merasa ketakutan dengan segala sesuatu yang mengiringi ayat-ayat tersebut. Begitulah sulitnya Rasulullah dalam menerima wahyu, membuktikan bahwa peristiwa turunnya Al-Quran merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Nah, kita tidak hanya dialami oleh Rasulullah karena adalah mukjizat dari Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada gambar baik, menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Pengertian turunnya Al-Quran secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi proses turunnya Al-Quran itu ya terserah Allah dulu itu, sesuai kehendak Allah. Ya. Maka setiap ayat yang turun itu berbeda-beda, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauh Al-Mahfudz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Ya, Nabi Muhammad adalah orang yang terpilih, orang yang maksum, hatinya suci, terhindar daripada dosa, terhindar daripada kesalahan. Itu Nabi Muhammad. Adapun tentang kaifiyah atau bagaimana atau tata cara turunnya Al-Quran, itu terjadi perbedaan antara para ulama. Dalam ini ada 3 pendapat. Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia. Ya, ada langit dunia pada Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar, sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur, sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun, berdasarkan pada perbedaan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah. Sesudah itu beliau diangkat menjadi Rasul. Pendapat ini berpegang pada riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar, dalam bulan Ramadan, ke langit dunia sekaligus. Jadi satu gelondong turun itu ke langit dunia. Kemudian dari sana langit dunia turun berangsur-angsur ke bumi, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Yang pendapat yang kedua, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun, atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun, atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut, sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Jadi yang kedua ini, pendapat yang kedua, ke langit dunia itu diturunkannya sesuai yang akan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang C, Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Baik, ada pula pendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. Diturunkan ke Lauh Mahfudz, diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, dan diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Nah, itu pendapat. Meski sanadnya sahih, Dr. Subhi Sholeh menolak pendapat di atas tersebut karena turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang gaib dan juga berlawanan dengan dohir Al-Quran. Kita tidak tahu secara pastinya turunan Al-Quran karena itu termasuk barang yang gaib, kita tidak tahu. Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan, tahun 41 dari kelahiran Nabi. Jadi, yuswane Nabi, umurnya Nabi saat menerima wahyu Al-Quran adalah 41 tahun. Sampai dengan 9 Dzulhijjah, ini yang terakhir,
saat haji wada, haji perpisahan tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Muharram. Jadi yuswane Nabi, umurnya Nabi 63 tahun. Jadi selama 22 tahun itu. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW bertahanus. Tahanus itu beribadah di Gua Hira. Beribadah di Gua Hira. Pada saat itu turunlah wahyu dengan perantara malaikat Jibril Al-Amin. Ini Al-Amin ini gelarnya malaikat Jibril, dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Surah yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebelum wahyu diturunkan, telah turun sebagai irhas. Irhas itu tanda atau dalil. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah, Sayyidatina Aisyah, yang menunjukkan akan datangnya wahyu dan bukti nubuwah. Bukti nubuwah itu bukti kenabian. Kenabian itu bahwa Nabi diangkat menjadi Nabi bagi Rasul SAW yang mulia. Di antara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar dikala beliau tidur, dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berkholwat. Berkholwat itu dan menyendiri di Gua Hira untuk beribadah kepada Tuhannya. Pengertian penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf berjilid pada Khalifah Utsman bin Affan. Jadi pada saat Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar itu belum terkumpulkan tulisan itu, tulisannya. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 fase. Zaman Nabi. Tahap pertama adalah zaman Nabi Muhammad SAW, di mana pada tahap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah. Ya, orang Arab itu hafalannya kuat-kuat. Jadi sekali menerima, dia langsung hafal saat itu. Jadi makanya Nabi memerintahkan tulisannya belum dikumpulkan saat itu, karena orang-orang yang menghafalkan banyak dan hafalannya kuat. Siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat, maka akan langsung menghafalnya. Ini satu kali mendengar langsung hafal, atau menuliskannya dengan sarana seadanya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, ataupun tulang belikat unta. Jumlah para penghafal Al-Quran sangat banyak. Pada zaman sahabat Abu Bakar, pada zaman ini terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Nah, ini di antara para sahabat pilihan penghafal Al-Quran yang meninggal pada perang Yamamah adalah Salim, bekas budak Abu Hudzaifah, di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Nah, di situ zaman Abu Bakar perang dan sebagainya. Setelah peninggalan Nabi Muhammad perang, maka banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh saat peperangan itu. Maka Abu Bakar pun memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Seusai perang Yamamah, sahabat Umar bin Khattab menyampaikan pendapat kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Namun Abu Bakar menolaknya. Ia tidak ingin melakukannya karena takut dosa. Sehingga Sayyidina Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya. Akhirnya Allah SWT membuka pintu hati Abu Bakar untuk hal itu. Dia langsung memanggil Zaid bin Thabit dan memerintahkan untuk menuliskan ulang catatan-catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Ini Sayyidina Zaid bin Thabit. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga beliau wafat. Kemudian dipegang oleh Sayyidina Umar hingga wafatnya, dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Sayyidina Umar. Hafsah itu ala shawab, kalau tidak salah, Pak saya tidak lupa, Hafsah itu istrinya Kanjeng Nabi. Hafsah wa Sauda itu putrinya Sayyidina Umar.
Kemudian pada zaman Sayyidina Utsman, periode ini adalah periode ketiga proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Banyak catatan dan kumpulan-kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Kemudian sahabat Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham radhiyallahu anhum untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Zaid bin Sabit berasal dari kaum Ansor, sementara 3 orang yang lain adalah berasal dari Quraisy. Quraisy itu berarti Mekah, kalau Ansor itu orang Madinah. Sayyidina Utsman mengatakan kepada ketiganya, jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Sabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Mereka pun lalu mengerjakannya, dan setelah selesai, Sayyidina Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam, serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Sahabat Mus'ab bin Sa'ad mengatakan, aku melihat orang banyak ketika Utsman membakar mushaf-mushaf yang ada. Mereka pun keheranan melihatnya. Atau dia katakan, tidak ada seorang pun yang dari mereka yang mengingkarinya. Hal itu adalah termasuk nilai positif bagi Amirul Mukminin Sayyidina Utsman radhiyallahu an, yang disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya. Hal itu adalah penyempurnaan dari pengumpulan yang dilakukan Khalifah Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan Sayyidina Utsman dan pengumpulan Sayyidina Abu Bakar adalah tujuannya. Tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar adalah menuliskan dan mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak tercecer dan tidak hilang tanpa membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf. Hal itu dikarenakan terlihat pengaruh dari perbedaan dialek bacaan yang mengharuskan membawa mereka untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran. Sedangkan bertujuan dari pengumpulan Al-Quran zaman Sayyidina Utsman adalah mengumpulkan dan menulis Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan, dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf atau Al-Quran karena timbulnya pengaruh yang mengkhawatirkan pada perbedaan dialek bacaan Al-Quran. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar dialeknya, mushafnya tetap disatukan tetapi dialeknya masih berbeda-beda, akan tetapi kalau Sayyidina Utsman itu satu mushaf dan satu dialek, seperti itu. Hasil yang didapatkan dari pengumpulan ini terlihat dengan timbulnya kemaslahatan yang besar di tengah kaum muslimin. Di antaranya adanya persatuan dan kesatuan, kesepakatan bersama dan saling berkasih sayang. Kemudian mudarat yang besar pun bisa dihindari, yang di antaranya ini mudaratnya kita bisa hindari, yaitu menghindari perpecahan umat, menghindari perbedaan keyakinan, menghindari tersebar luasnya kebencian dan permusuhan. Mushaf Al-Quran tetap seperti itu sampai sekarang dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara mutawatir. Dipelajari oleh anak-anak dari orang dewasa, tidak bisa dipermainkan oleh tangan-tangan kotor para perusak dan tidak sampai tersentuh oleh hawa nafsu orang-orang. Karena Al-Quran itu yang menurunkan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang menjaganya. Bahkan sampai sekarang banyak sekali penghafal-penghafal Al-Quran. Maka tidak ada yang bisa menggantikan atau merubah menyelewengkan Al-Quran, karena sampai saat ini, dari zaman Nabi sampai saat ini, banyak sekali yang menghafalkan Al-Quran. Nah itu, selain dibuat Ros Utsmani, ditulis, tapi masih banyak di antara, bahkan sekarang ini semakin banyak orang yang berkeinginan untuk menghafalkan Al-Quran. Nah itu, maka Al-Quran itu yang menurunkan Allah dan yang menjaga juga Allah langsung. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang bisa membuat satu ayat pun,
satu ayat yang menandingi Al-Quran tidak bisa. Satu ayat aja nggak bisa, apalagi satu surat, apalagi satu juz, apalagi satu Al-Quran penuh yang mau yang orang-orang mau buat menandingi Al-Quran, tidak ada yang bisa. Itulah mukjizat keagungan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi kita, Nabi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu mari kita semangat untuk belajar Al-Quran. Karena belajar Al-Quran itu tidak mengenal usia, baik masih kanak-kanak, bahkan sampai menjelang mati pun kita diwajibkan untuk belajar Al-Quran. Seperti itu. Baik cara membacanya maupun memahami makna-maknanya. Toyib, untuk materi kiranya itu silahkan, ini ada latihan penerapan, tulislah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini tolong ditulis di buku tulis. Kemudian kapan ini yang uraian 2, kapankah wahyu pertama kali turun, jelaskan sampai nomor 4. Ini mohon dikerjakan di buku tulis kalian. Kemudian hasil pengerjaannya difoto, dikirimkan ke Google Classroom, diupload di Google Classroom. Kiranya itu untuk pembelajaran bab 2 ini semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau ada hal yang kurang dalam penjelasan Pak Syakib, nanti bisa didiskusikan di grup WhatsApp, saling bertukar pikiran, saling belajar, ya, saling mengingatkan. Apabila ada Pak Syakib dalam penyampaian tadi, dalam menerangkan kok kurang, ada yang keliru, silahkan dibenarkan melalui grup WhatsApp. Ya, wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha paling benar. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.